Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Statistik Pendidikan akan menjelaskan materi uji regresi linear ganda. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Mir'atul Firdausi, saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama. Sholihatul Azizah sebagai pemateri kedua, Indah Mahmudatun Nasiah sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Muhammad Faizal Amin sebagai pemateri keempat. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya masing-masing. Yang pertama, regresi linear berganda. Regresi dan korelasi ganda merupakan perluasan dari regresi dan korelasi linear sederhana. Jika kita akan meneliti hubungan atau pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat, maka analisis yang kita lakukan adalah menggunakan regresi dan korelasi ganda. Jadi pada intinya, regresi dan korelasi ganda itu merupakan perluasan dari regresi dan korelasi linear sederhana. Kapan regresi korelasi ganda itu digunakan? Itu digunakan ketika kita meneliti hubungan atau pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. Contohnya, apabila kita sedang meneliti bagaimana hubungan antara faktor motivasi belajar siswa, kondisi fisik siswa, dan tingkat sosial ekonomi orang tua siswa dengan prestasi belajarnya. Kemudian selanjutnya, analisis korelasi ganda merupakan perluasan dari korelasi sederhana. Jenis korelasi ini termasuk pada statistik parametrik yang menggunakan data interval atau rasio dengan persyaratan 1. Data dipilih secara random, 2. Berdistribusi normal, 3. Data yang dihubungkan berpola linier, dan yang keempat, data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Jika salah satu persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka analisis ini tidak dapat dilakukan. Jadi, untuk melakukan analisis korelasi ganda itu memerlukan atau harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu syaratnya ada 4. Jadi, apabila kita meneliti harus memenuhi 4 persyaratan tersebut. Apabila satu saja persyaratan itu tidak terpenuhi, maka hasil dari analisis ini tidak akan maksimal, bahkan analisis ini tidak bisa digunakan. Kemudian selanjutnya, analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen X1, X2, selanjutnya sampai Xn dengan variabel dependen Y. Analisis ini berfungsi untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Jadi intinya, analisis regresi linear berganda itu mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabelnya independen itu mengalami kenaikan atau penurunan. Saya Sholihatul Azizah akan menjelaskan bagian B, yaitu persamaan regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah sampai kemudian ditambah Bn Xn plus Xpilon. Keterangannya yaitu variabel dependen, kemudian X1, X2 sampai Xn itu variabel independen. Kemudian B0 itu adalah konstanta, yaitu nilai apabila X1, X2 sampai Xn itu 0. Kemudian B1, B2 sampai Bn itu adalah koefisien regresi X1, X2, dan Xn. Selain itu, bentuk umum persamaan regresi linear berganda dengan variabel bebas Y sama dengan A plus B X1 plus C X2 plus D X3 plus E X4 sampai plus NXM, sehingga bentuk persamaan regresi linear ganda dengan dua variabel bebas bentuknya Y sama dengan A plus B X1 plus C X2. Kemudian contohnya, dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 10 rumah tangga yang dipilih secara acak, diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu itu Y. Kemudian pendapatan per minggu itu X1, dan jumlah anggota rumah tangga itu X2. Itu bisa dirumuskan sebagai berikut.
Y itu memiliki nilai 23, 7, 15, 17, 23, 22, 10, 14, 20, dan 19. Kemudian X1 memiliki nilai 10, 2, 4, 6, 8, 7, 4, 6, 7, dan 6. Kemudian X2 itu ada 7, 3, 2, 4, 6, 5, 3, 3, 4, dan 3. Seandainya suatu rumah tangga mempunyai X1 dan X2 masing-masing 11 dan 8, berapa besarnya nilai Y? Artinya berapa ratus rupiah rumah tangga yang bersangkutan akan mengeluarkan biaya untuk pembelian barang-barang tahan lama. Penyelesaian contoh soal regresi linear berganda dengan Excel itu sebagai berikut, seperti pada kolom yang bawah ini. Kita tuliskan pada Excel Y dengan nilai yang sudah tertera di atas, yaitu 23 sampai 19, kemudian X1 10 sampai 6, X2 7 sampai 3. Kemudian pada kolom Y kita jumlahkan atau sigma Y kita jumlahkan semua menjadi 170. Kemudian X1 disigmakan maka menjadi 60. Kemudian X2 dijumlahkan atau sigma X2 sama dengan 40. Kemudian kita hitung, kita mencari X1 kuadrat, yaitu 10 dikali 10 sama dengan 100. Kemudian kita kalikan semua, kita kuadratkan semuanya X1, kemudian dijumlahkan atau sigma X1 kuadrat sama dengan 406. Kemudian X2 kuadrat itu sama dengan X1 kuadrat, yaitu 7 kali 7 sama dengan 49. Dikuadratkan semua, kemudian disigmakan sama dengan sigma X2 kuadrat sama dengan 182. Kemudian mencari X1 X2 atau X1 dikali X2 sama dengan 10 dikali 7 sama dengan 70. Kemudian dikalikan semuanya sampai ke bawah, kemudian disigmakan atau dijumlahkan sama dengan 267. Kemudian mencari X1 Y atau X1 dikali Y, 100 dikali 23 sama dengan 230. Kemudian dijumlahkan semua, dikalikan semua, kemudian disigmakan sama dengan 1122. Kemudian selanjutnya mencari X2 kali Y atau 7 dikali 23 sama dengan 161, kemudian dikalikan semua dan disigmakan sama dengan sigma X2Y sama dengan 737. Saya Endah akan menjelaskan tentang menentukan bentuk persamaan regresi. Rumusnya yaitu sigma Y sama dengan AN tambah B sigma X1 tambah C sigma X2. X sigma X1 Y sama dengan A sigma X1 ditambah B sigma X1 pangkat 2 ditambah C sigma X1 dan X2. Sigma X2Y sama dengan A sigma X2 ditambah B sigma X1 X2 ditambah C sigma X2 pangkat 2. Kemudian contoh berikut tabel nilai Y untuk dua variabel X1 dan X2. Tabel sebelah kiri yaitu Y, X1 dan X2 sudah mempunyai nilai masing-masing. Sedangkan tabel sebelah kiri yaitu X2 dikali Y, X1 kali Y, dan X2 kali Y. Kemudian pada tabel berikutnya X1 dikali X2. Mohon maaf sebelumnya, di tabel biru tua itu seharusnya X1 karena ada kesalahan dalam penulisan. Dari mana hasilnya 40? Yaitu 1 kali 40 hasilnya 40 X1, sedangkan X2 25 dikali 1 hasilnya 25. Kemudian dikalikan lagi pada tabel berikutnya yaitu 40 kali 25 hasilnya 1000. Begitu seterusnya sampai bawah. Rumusnya tetap sama menggunakan variabel X1 dan X2 untuk mengetahui hasilnya dari X1 dan X2. Baik, saya jelaskan sedikit tentang analisis regresi linear ganda. Di sini saya sudah
memasukkan data dari handout kelompok 3. Saya masukkan ke Excel, yakni variabel Y ratusan rupiah, X1 yakni ribuan rupiah, X2 orang. Langsung saja kita buka SPSS nya dulu. Sudah terbuka ya. Langsung saja klik variable view. Nah, ini di name ditulis Y, terus X1, terus X2 di bawahnya lagi. Nah, di label ditulis Y tadi yakni ratusan rupiah. Y ribuan rupiah, di X2 orang. Ini tadi aknon ya, di measure aknon, diubah scale semua. Nah, ini diklik scale semua. Nah, setelah begini langsung saja klik data view. Di sini sudah tercantum Y, X1, X2. Kita kembali di Excel. Nah, ini datanya dikopas dulu ya. Dimasukkan ke data view, di paste. Kalau sudah begini, kita ke analyze. Nah, klik analyze, terus regression, terus linear. Nah, ini yang ratusan rupiah dimasukkan ke dependent, ribuan rupiah dimasukkan ke independent, orang dimasukkan ke independent. Jadi intinya yakni yang variabel Y itu dimasukkan ke dependent, X1 dan X2 itu dimasukkan ke independent. Kita cek statistik ya, ini sudah sesuai. Terus continue, terus langsung saja ke OK. Nah, seperti ini hasil dari regresi linear berganda. Cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya dipersilahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.